Di saat dunia menghadapi ancaman krisis pangan yang nyata, satu pertanyaan besar muncul. Seberapa siap Indonesia bertahan? Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah dan tekanan terhadap sektor pangan yang semakin terasa, perhatian publik Indonesia kembali tertuju pada satu isu yang tidak pernah kehilangan relevansinya, ketahanan pangan nasional. Dalam konteks ini, langkah Prabowo Subianto yang turun langsung meninjau gudang beras menjadi sorotan penting. Bukan hanya sebagai kegiatan seremonial, tetapi sebagai simbol keterlibatan langsung pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kunjungan Presiden ke fasilitas penyimpanan milik Perum Bulog di Magelang bukanlah tanpa alasan. Di balik langkah tersebut tersimpan pesan kuat tentang urgensi menjaga stabilitas pasokan beras di tengah berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, fluktuasi harga global, hingga dinamika distribusi dalam negeri yang tidak selalu berjalan mulus. Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat sempat dihadapkan pada kenaikan harga beras di sejumlah daerah yang memicu kekhawatiran akan potensi gangguan pasokan. Saat rombongan Presiden tiba di lokasi, suasana terlihat cukup sibuk. Gudang yang biasanya menjadi pusat penyimpanan logistik kini menjadi titik perhatian nasional. Tumpukan karung beras yang tersusun rapi menjadi gambaran konkret dari cadangan pangan yang dimiliki negara. Namun lebih dari sekadar melihat jumlah fisik, kunjungan ini juga bertujuan untuk memastikan kualitas, sistem distribusi, serta kesiapan infrastruktur dalam menghadapi kemungkinan lonjakan permintaan. Dalam interaksinya dengan para petugas, Prabowo Subianto tampak menaruh perhatian besar pada detail operasional. Ia tidak hanya mendengarkan laporan, tapi dia juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan keinginan untuk memahami kondisi di lapangan secara menyeluruh. Mulai dari bagaimana beras disimpan, berapa lama masa simpan, hingga bagaimana mekanisme distribusi ke berbagai daerah, semua menjadi bagian dari diskusi yang berlangsung. Langkah ini mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang berbasis pada verifikasi langsung, bukan semata-mata mengandalkan laporan administratif. Dalam konteks pemerintahan modern, pendekatan seperti ini menjadi semakin penting, terutama ketika menyangkut sektor vital seperti pangan. Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui kebijakan di atas kertas, tetapi juga melalui tindakan nyata yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjawab kebutuhan rakyat. Di sisi lain, peran Perum Bulog sebagai institusi yang bertanggung jawab atas stabilisasi harga dan distribusi beras kembali menjadi sorotan. Selama bertahun-tahun, lembaga ini telah menjadi garda terdepan dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan harga. Namun tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Perubahan pola konsumsi, tekanan pasar global, serta kompleksitas distribusi di negara kepulauan seperti Indonesia menuntut adanya inovasi dan adaptasi yang berkelanjutan. Dalam kunjungan tersebut, Presiden juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas beras yang disimpan. Tidak cukup hanya memiliki stok dalam jumlah besar, tetapi kualitas harus tetap terjaga agar layak dikonsumsi oleh masyarakat. Ini berkaitan erat dengan sistem penyimpanan yang digunakan, termasuk pengendalian suhu, kelembaban, serta perlindungan dari hama. Semua aspek ini menjadi bagian dari standar operasional yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa cadangan pangan benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, perhatian juga diberikan pada sistem distribusi. Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan unik dalam hal logistik. Distribusi beras dari gudang, pusat ke daerah-daerah terpencil membutuhkan koordinasi yang baik, infrastruktur yang memadai, serta sistem yang efisien. Beberapa kasus, keterlambatan distribusi dapat berdampak langsung pada kenaikan harga di tingkat konsumen. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem distribusi menjadi bagian penting dalam upaya menjaga stabilitas pangan. Kunjungan ini juga dapat dilihat sebagai bagian dari strategi komunikasi pemerintah dengan turun langsung ke lapangan. Prabowo Subianto mengirimkan pesan kepada publik bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan pangan. Transparansi dan keterbukaan menjadi elemen penting. Sebarat bendui kepercayaan masyarakat, terutama di tengah arus informasi yang begitu cepat dan seringkali tidak terverifikasi. Namun demikian, langkah ini juga memunculkan pertanyaan yang lebih luas. Apakah stok yang ada saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam jangka panjang? Bagaimana pemerintah mengantisipasi potensi gangguan pasokan di masa depan dan sejauh mana ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi melalui peningkatan produksi dalam negeri?
Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bagian dari diskursus yang terus berkembang di kalangan pengamat dan masyarakat luas. Dalam konteks global, isu ketahanan pangan memang menjadi perhatian banyak negara. Perubahan iklim yang mempengaruhi pola produksi, konflik geopolitik yang mengganggu rantai pasok, serta fluktuasi harga komoditas menjadi faktor-faktor yang tidak dapat diabaikan. Indonesia sebagai negara, dengan jumlah penduduk besar harus memiliki strategi yang komprehensif untuk menghadapi berbagai kemungkinan tersebut. Salah satu aspek yang tidak kalah penting adalah peran petani sebagai ujung tombak produksi pangan. Tanpa dukungan yang memadai, sulit untuk meningkatkan produksi secara signifikan. Oleh karena itu, kebijakan yang berpihak pada petani mulai dari akses terhadap pupuk, teknologi hingga jaminan harga, menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam hal ini, sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan sektor swasta menjadi sangat penting. Kembali ke kunjungan di Magelang, momen tersebut juga menjadi refleksi tentang bagaimana kebijakan di tingkat nasional diterjemahkan di lapangan. Gudang beras bukan hanya tempat penyimpanan, tetapi juga simbol dari sistem yang lebih besar yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi. Setiap karung beras yang tersimpan di sana merepresentasikan kerja keras banyak pihak, mulai dari petani hingga petugas logistik. Dalam pernyataannya, Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjaga ketersediaan pangan. Ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan termasuk situasi darurat yang dapat mengganggu pasokan. Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada kondisi saat ini, tetapi juga mempersiapkan langkah-langkah antisipatif untuk masa depan. Seiring berjalannya waktu, hasil dari kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi berbagai pihak. Apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan dalam sistem penyimpanan? Apakah distribusi sudah berjalan optimal? Dan bagaimana koordinasi antar lembaga dapat ditingkatkan? Semua pertanyaan ini menjadi bagian dari proses yang berkelanjutan dalam upaya memperkuat ketahanan pangan. Di tengah berbagai tantangan yang ada, satu hal yang menjadi jelas adalah bahwa ketahanan pangan bukanlah tanggung jawab satu pihak saja. Ini adalah upaya kolektif yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, petani, dan masyarakat luas. Kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara produksi, distribusi, dan konsumsi menjadi kunci dalam menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan. Kunjungan Presiden ke gudang beras ini pada akhirnya bukan hanya tentang melihat stok yang ada, tetapi juga tentang memastikan bahwa sistem yang menopangnya berjalan dengan baik. Ini adalah tentang bagaimana negara hadir dalam menjamin kebutuhan dasar rakyatnya. Dalam setiap langkah yang diambil terdapat harapan bahwa Indonesia dapat terus menjaga kedaulatan pangannya, menghadapi tantangan dengan kesiapan, dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas. Dengan demikian, momen ini menjadi lebih dari sekadar kunjungan kerja. Ia menjadi simbol dari komitmen, refleksi dari tantangan, dan sekaligus harapan bagi masa depan ketahanan pangan Indonesia. Dan di tengah segala kompleksitas yang ada, langkah sederhana, seperti meninjau gudang beras dapat menjadi titik awal dari perubahan yang lebih besar, menuju sistem pangan yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।